Paparam, paparam. Stalks. Ya, kalau kakinya gatel-gatel ya monggo, dokter kulit terbuka. Ya, Saya dok, kan tadi kan expert skincare itu kan dimusnahkan ya. Kan skincare itu mengandung bahan kimia. Nah, ini emang nggak berbahaya ya dok buat lingkungan sekitar kita. Jadi lebih baik expert skincare itu boleh nggak sih dibuang di tempat sampah gitu aja atau Ada cara iya ada khususnya. cara khususnya gitu. kalau kamu nanya cara khusus ada. Kalau kita buang itu pabrik misalkan memusnahkan, dia pasti punya barang alat khususnya. Ya kan? Kalau obat itu kayak di rumah sakit kita kan memusnahkan limbah juga itu ada tempatnya sendiri. Pabrik obat juga pasti ada untuk memusnahkan bahan-bahan dia. Tapi kalau di rumah tangga gimana? Kalau di rumah tangga ya kita nggak ada cara lain gimana? Kalau kita ngomong masalah pencemaran lingkungan, nggak usah dari bahan-bahan skincare, dari sabun deterjen, kita cuci baju, kita cuci tangan, mandi juga semua itu kan dibuangnya melalui air kan, dibuangnya ke limbah kan, ke saluran air kan. Nah ini juga akan menjadi sama, dia akan menyatu tuh dengan semua limbah-limbah deterjen, limbah rumah tangga, seperti itu. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi kalau dalam rumah tangga sehari-hari kita mau buang, kita nggak punya alatnya kan untuk jadi dinetralin dulu, terus supaya nanti ke lingkungannya dia menjadi aman. Nah itu bisa terjadi kalau kamu numpang buang di rumah sakit ada pemusnahan limbah ya titip nih barang saya sekalian supaya nanti diolah dulu supaya begitu keluar ke lingkungan dia menjadi tidak bahaya. Itu kan terjadi di rumah sakit, di pabrik-pabrik obat, pasti begitu ya, di pabrik-pabrik bahan kimia itu pasti ada alatnya. Tapi beda kalau kita ngomong rumah tangga. Di rumah saya kagak punya begituan. Jadi kalau ada lipstik udah habis nih, nggak kepake, terus lipstik mau gimana buangnya? Jadi buang. Itu aja. Buangnya gimana? Ya mungkin supaya kita pikir lagi ya, mungkin supaya dia kan kita nggak pernah bisa tahu ya, dia digunakan tidak benar. Misalkan dia sudah buang di tempat sampah digunakan Ya, yang nggak takut benar, kemudian disalahgunakan untuk ya. ya kita hancurkan. Lipstik itu kan bisa dihancurin, hancurin aja. Benar. Dihancurin ya kita buang. Buangnya apa? Ya dicuci kita habis hancurin kita cuci tangan. Pasti itu luruh juga di air, larut di air. Ya sudah Iya kita benar. buang. Terus kalau kamu mikir sampai pencemaran lingkungan, Dok, ya udah, itu yang deterjen kita pikirin juga gimana caranya ngituin pencemaran lingkungan. Ngerti nggak maksud saya? Itu Iya. sama-sama limbah gitu, menjadi limbah rumah tangga. Nah, itu urusan nanti ya bagaimana cara mengolah air buangannya rumah tangga menjadi tidak kontaminan banget banget ya itu urusannya siapa lagi bukan urusan dokter kulit lah. Iya dokter kulit kamu kalau kulitnya itu ya ya itu urusan kita semua lah makanya kita sebisa mungkin meminimalisir pembuangan limbah kayak gitu. Ya, gimana caranya meminimalisir ya udah kurangin lah kalau nggak butuh-butuh banget nggak usah beli supaya nggak banyakan yang sisa jadi ya pakai dibeli pasti langsung habis kan itu nggak ada limbah ya toh nggak ada Iya, yang bisa benar dibuang dokter. itu juga menghemat uang ya nggak sih? Iya. Iya. Benar banget. Aduh. Kayak gitu. Ini terlalu Iya, Dok. luas jadinya kalau udah ngomongin pembuangan limbah ini urusannya. Itu lingkungan itu nanti casting gitu ya. Iya. Oh ya, Dok. Hmm, hmm, Berarti hmm. intinya tentang permasalahan expert skincare ini kita Hmm, harus menggunakan skincare ya udah emang dengan batas expert skincare yang ada. Itu kan yang pertama ya, Dok. betul. Kalau Ya. enggak, buat apa juga pabrik bikin batas expire gitu saya tanya Iya, sama kamu benar. ya. Kalau boleh dipakai selama-lamanya, kenapa juga dia bikin batas expire date? Apa gunanya itu cetakan expire date? Itu satu. Iya, Ya itu. kan? Ya. Terus yang kedua, kalau misalkan tetap kekeh sama skincare expired yang kita gunakan, terus akhirnya terjadi Nah, sesuatu gitu, resiko tanggung sendiri. Nggak iya, ada yang mau menanggung buat kamu. Ya, iya. itu Jadi nomor kalian dua. Dok. Terus, nomor ada. tiganya apa? Nomor tiganya, kalau misalkan udah stop terus sadar diri karena terjadi sesuatu gitu ya di kulit, itu pergi ke dokter atau Iya, lagi betul. tanggung sendiri. Pergilah ke dokter, periksalah. Dok, ini saya kok kulitnya gatal-gatal. Kok dok saya kulitnya merah-merah. Nanti biar diperiksa lebih lanjut. Ya, Iya. Terus yang empatnya terakhir, apa? Yang keempat. kalau yang terakhir itu kalau misalkan kita buang skincare, ya udah buang Ah, aja kalau misalkan di rumah, kayak misalkan dihancurkan atau dilarutkan di dalam air gitu kan ya, Dak. ya, atau apalagi? Jangan buang-buang duit. Iya, jangan. Skincare. Beli Nomor skincare 5. banyak. Iya.
Ini yang terakhir itu sih yang Iya, Kak. iya. Iya. Soalnya yang nomor 4 kamu pikir deh, kalau misalkan nggak begitu gimana caranya kita buang skincare? Kamu bawa ke pabriknya nih, saya pulangin ya, kagak habis, tolong dihancurkan. Iya, Aduh. bener. Ya boleh juga kalau pabriknya dekat rumah. Lah kalau pabriknya nggak tahu di mana, Iya, itu ya kan? Ya kayak misalkan kita makanan nggak habis juga, kan pasti kita masukkan ke plastik atau ke kantong kertas, kemudian kita buang seperti itu kan. Ya paling nanti dipilah tuh sampah yang organik, sampah yang non organik kayak gitu-gitu tuh kita sudah lakukan kan? Kamu sudah lakukan belum di rumah? Sampah Hmm. organik, sampah non organik dipisah supaya jelas. Ini menjadi yang non organik soalnya. Iya. Terus bekas plastiknya kan botolnya itu juga pasti kita harus pisah kan, nggak bisa dibuang sama botol-botolnya begitu tuh mau bagaimana bisa berenang dia di sungai nanti tuh botolnya. Iya, Iya bener. kan, botolnya dipisahkan untuk masuk ke yang sampah plastik atau sampah yang bisa daur ulang. Iya. Sisanya ya buang. Mau Mm. gimana? Iya kan, nggak mungkin kamu kasih orang kan, udah expired nih kamu pakai deh, nggak mungkin kan, nggak mungkin kan, nggak mungkin Jahat kan, banget. nggak mungkin kan, Iya. jahat kan, jadi harus dimusnahkan saja. Ya, apalagi kalau dijual lagi. Iya. Waduh. Tapi ada loh, ya, ini di luar inilah terlalu Itu luas apa ya. dok? Tapi Apa, dok? ya mungkin bisa ada ya kan. Iya. Mm-mm. Yang non Hmm. official pasti di belakang banyak tuh biar Iya. Hati-hati lah makanya. Mungkin nih ya itu hati-hati lah. Makanya intinya kalau beli kosmetik itu kan sesuatu yang kamu oles ke kulit kamu. Cerdaslah dan Iya. hati-hati ya dan waspadalah dan jangan males untuk membaca. Mm-mm, Baca tuh benar. stikernya tuh tulisannya apa. Tadi saya dengar di awal-awal tuh yang satu jarang baca, yang satu suka hobi beli ya kan. Jadi Iya. cocok. Jadi dibaca kapan expire, kapan apa isinya. Kadang-kadang ada beberapa isi juga yang kamu nggak cocok. Kan ada orang yang nggak Iya, cocok tuh iya. sama barang tertentu. Ya kamu jangan main asal beli aja. Kamu baca, saya kira-kira ada yang nggak cocok nggak. Tapi kadang Ya, Kak, kesalahan anak muda tuh apa ya ya? lapar mata lah. Bungkusnya itu suka langsung Hah? dibuang gitu loh, Dok. Jadi kan Kenapa? expired date-nya itu ada di bungkusnya ya. Jadi waktu pas produknya dibuka, bungkus itu langsung dibuang. Jadi dia nggak tahu kapan Iya, iya sebenarnya. bener banget dok. Oh, bukannya stikernya harus ada ya? Kan kalau botol tuh ada stikernya. Di stiker itu Nah, kan iya, harus nah, ada. iya, nah di botolnya itu suka pudar gitu loh, Iya, Dok. iya dok. Oh, pudar. Iya, Produsen yang baik biasanya nggak akan memudarkan itu. waduh. Ada, iya kan? Masuk akal kan? Iya, Kalau iya. dia benar-benar benar, dia nggak akan pudar itu. Jadi Iya, dia akan benar, cetaknya itu akan dengan kualitas yang baik supaya itu akan stay dalam waktu yang memang harus. Misalkan 3 tahun, expire-nya akan stay dalam waktu 3 tahun. tapi jarang sih, Dok. Jadi makanya kadang ada orang yang suka nyatat sendiri gitu di botolnya. Jadi kayak misalkan ngasih label expired date-nya kapan. Soalnya gampang pudar, Dok. Ya itu rajin Yang lah ya. botol Itu nggak kaca ya. apa-apa. Ah, Yang botol kaca tuh gampang banget pudar. Ya kamu bisa stikerin sendiri berarti, diingat-ingat iya. ya. Cuman menurut saya, kalau kamu pakainya rajin, itu aja. Setiap malam misalkan dipakai ini. Serum misalkan dipakai setiap pagi, setiap malam. Biasanya itu 1 bulan, 2 bulan habis kok. Iya. Iya, iya. Kan? Iya Iya. kan? Mm. Heeh kan? Nggak usah diingat-ingat cuma 1 bulan, 2 bulan habis. Kecuali disimpan. Nah, itu yang bahaya. Makanya yang banyak yang menjadi expired itu contohnya lipstick itu kan lama itu habisnya. Ya kan? Blush on juga termasuk yang lama. Eyeshadow itu lama. Pokoknya gitu-gitu tuh lama habisnya. Tapi kalau kayak serum, sabun, sunblock, bedak gitu mah cepet habis lah. Ya nggak sih? Dipakai sehari-hari ya dok. Iya. Kalau lipstick kan aneka warna ya, punya berapa warna, 10 warna. Nah, kan ada warna-warna yang kita jarang pakai toh. Nah, itu gampang expire. Tapi lipstick itu biasanya panjang masa penyimpanannya. Tapi tetap aja kudu diperhatikan. Di expire buang lah. Iya, yang bentar Iya tuh kan? masker, Dok. Masker yang dicuci. Itu cepet banget. Expire-nya. Iya. Ya, makanya belinya nggak usah banyak-banyak lah. Belinya secukupnya. Iya. Buat stok sampai sebulan, ya nggak sih? Iya. Em, Ya, gitulah ya. Beli banyak juga nggak apa-apa. Tapi bagi-bagi sama teman, ya kan? iya. Iya. Tuh, nah bagi-bagi ya nah besok-besok. Ya, kayak gitulah. Oke lah, makasih. Oke, Dok. Oke, oke, oke. Belum berakhirnya kegiatan podcast ini, Ya. yang terakhir kalinya kali ya, Dok. Mungkin dokter bisa ngasih kesan dan pesan buat stalkers yang di luar sana, gitu, Iya. mengenai expired skincare. Patah dua patah kata gitu. Ya, Iya. sepatah. Saya banyak patah. Ada 5 patah. Tadi kan udah dikumpulin sama kamu. Iya. Sekali Ya, lagi. jadi buat adik-adik, ini kan anak-anak generasi penerus bangsa. Jadi saran saya cuma satu, cerdaslah dan apa ya, cerdas dan membaca gitu. Biasakan membaca gitu dan biasakan
ya itu susah kalau kita bilang lapar mata nggak juga. Jadi lapar mata nggak apa-apa, tapi kalau kamu beli sesuatu, kamu biasakan baca label dan sesuaikan nama diri kamu sendiri. Udah itu aja sih pesannya. Baca label. Karena banyak orang tuh nggak suka baca. Jadi asal beli, tahu-tahu expire yang dia udah beli. Tahu-tahu Iya. yang dia beli, ya kan? Kamu nggak baca, dia lagi diskon. Misalkan diskon 80% dan nafsu duluan, ya kan? Ternyata itu barang bulan depan expire. Kan rata-rata kan, ya namanya orang jualan ya. Pasti kalau yang barang-barangnya udah deket-deket expire, dia cepet-cepet dia mau keluarin biar dia nggak rugi kan. Mm-mm. Dia diskon kan. Pokoknya setiap ada barang diskon, waspada dulu nih diskon kenapa ya? Waduh. Apakah ini diskon? Ya, jadi melenceng lagi kan. Ya, jadi begitulah ya. Jadi sarannya, ya itulah anak-anak sekarang ya cerdas lah kalau beli barang ya, dibaca dulu dan ya itu ikuti aturannya, ikuti aturan yang sudah ada ditetapkan oleh produsennya. Semua peraturan itu dibuat buat apa ya? Buat keselamatan dan keamanan dan kenyamanan si pengguna. Nggak ada ditetepin itu, nggak ada expire date-nya kalau dia nggak pusing urusan keamanan dan kenyamanan dan keefektivitasan dari produk itu. Ya. Jadi diikutin lah apa yang ditulis di situ lah ya. Oke, Dok. Oke, Kita punya kenang-kenangan Iya nih. sedikit nih, Dok. sertifikat buat dokter. Jadi kita Iya, mau take foto foto bersama. dulu ya. Oke, Dok. Oke, sebentar. Apakah sudah kelihatan kan ya, Dok ya? Ya, kelihatan. Makasih ya. Foto dulu ya, dokter. Ya, silakan. 1, 2, 3. Oke, udah Oke, dokter. makasih. Udah ya? Oke, terima kasih banyak ya, Dok, udah hadir di podcast Talk Season 4. Semoga kedepannya dokter makin lancar kerjaannya. Amin. Rame. Iya. Amin, Amin. sama-sama. Iya. Ya, semoga kalian sukses lah kuliahnya cepat lulus ya. Cepat Amin. kerja, Amin. ya, cepat bermanfaat. Oke? Amin, ya. Oke. Terima kasih Terima banyak, kasih banyak, dokter. Dokter. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang siang. juga.